A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sik mumbengi kula waca. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Dadi enten-enten. Intine niki orang niku saged selamat siji takwa. Nomor kalih ilaihil wasilata wa batahu ilaihil wasilata. Aja ninggalna wasilah. Nggih. Engkang teka wajahatu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Di Al-Qur'an dan hadis wala sam'a wala ta'ata. Kita boleh alih-alih kon mentaati, mendengar aja enggak usah. Nggih. Kalau itu berbenturan kali nas yang di Quran dan hadis. Jadi hadisnya nggih kathah. Di zaman corona wingi nak kabeh do apal niku Satpol PP, pejabat-pejabat wati ngullah hawa rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah harus pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Nanti do apal dari RT sampai Pak Presiden wa ulil amri minkum taat. Tapi kan nggak tahu sejarah niku asbabun nuzulnya apa, ayat sebelum itu, ayat sesudah itu, penjelasannya gimana itu kan di Anisa itu kan nggak banyak yang paham. Ulil amri minkum terus diulang aja. Padahal banyak penjelasannya, hadisnya pun banyak. Di Riyadhus Shalihin aja ada 7, belum di kitab lain. Ya. Takwa, ya, taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin yang telah kau pilih. Itu takwa. Takwa, taat, qaf, qanaah, menerima apa yang ditakdirkan, yang diberi oleh Allah. Walaupun sudah berusaha, sudah ubet begawe kok enenge yang ngono, itu tetap qanaah, menerima apa hasilnya. Karena tidak semua yang sudah ubet akhirnya menjadi kaya raya, ya. Banyak orang Cina di Kalimantan ya terutama, supet terus bakul iki, bakul. Ternyata ya hasilnya akhirnya jadi orang biasa, yaitu namanya tetap qanaah. Jadi nampi napa yang dados pandum, nampi ing pandum dengan sebagai takdir Allah. Jadi ini sudah berusaha jualan ini, sudah berusaha awal pagi bangun, tempatnya sudah dibersihkan, tapi kok tetap tidak kaya. Ya itulah memang dari Allah takdirnya seperti itu. Jadi itu qanaah. Tadi tak kof, turun wawu, wikoyah. Wikoyah itu mempertahankan diri. Vaksin, kalau di bahasa kita vaksin, wikoyah, ya, mempertahankan diri, menjaga diri dari berbagai godaan, baik itu dunia, berwujud dunia dan berwujud yang tidak nampak. Itu mempertahankan. Itu betul kalau jelasake. Itu jadi mempertahankan diri dari penyakit dengan cara makan yang tergizi, tidur yang cukup, banyak berolahraga, mempertahankan diri dari maksiat, mencari orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh, ya, selalu berusaha memaksa diri ke majelis taklim, memaksa diri ke masjid, walaupun suka atau tidak suka. Ya. Ini yang pertama tadi takwa, ya. Ini tadi takwa, ini kira-kira takwa. Panjenengan sedaya teng majelis ngeten iki, gitu. Sedaya teng cerita Riyadhur Rayyahin kitab Malaikat Jibril niku diundang Gusti Allah. Malaikat Jibril kabeh malaikat celukan jan rene nggih. Iki bagian dari takwa nggih. Enten apa Gusti Allah kaya ana majelis teng kampung Glondong. Wis do merono, do donga, njalukno ngapura kasih do majelis. Nah, Jibril kan protes. Nah, sing majelis kaki ora kabeh do niat ngaji kan. Sing ora niat diapura. Lah enten sing kepengin ketemu kancane. Sing pengen ketemu diapura. Enten sing mergo boten kepenak kalih mara sepuhipun. Sing boten kepenak kalih mara sepuhipun diapura. Berarti majelis-majelis ngeten iki termasuk apapun ya
Dari niat mungkin biasa, kalau tidak dipaksakan memang tidak sampai sini. Artinya semua akan diampuni. Amin Allahumma amin. Jadi malaikat Jibril itu protes, iso-isane protes. Dan ini ngeten ternyata semua orang yang datang ke majelis sama dengan orang sholat yang makmum itu tetap sama dengan imamnya. Jadi ya ketang amin dan lagi ngalamun kayak kula makmum ra anggere bar amin ngalamun rete-rete Pak Kaji Gaslan wis rukuk ngali rukuk. Niku sami Bu. Kali imamnya sami. Jadi dianggap tadi baca Al-Fil ya makmum dicatat sebagai membaca Al-Fil sami. Makanya disuruh berjamaah itu karena enaknya teng niku. Disuruh majelis taklim karena enaknya di situ. Semua dicatat sama. Walaupun tidak hafal Al-Kahfi dicatat Al-Kahfi. Jadi kula maca Al-Kahfi sekian-sekian, jangan boten hafal dicatat. Loh kok di besok di catatan amal kok tempat saya ada Al-Kahfi banyak ini. Nah, kalau malam Jumat Pak Dawam baca Al-Kahfi, kamu ikut makmum, jadi kamu dicatat sebagai membaca Al-Kahfi. Ya, itu enaknya, makanya kita dianjurkan sangat untuk berjamaah itu karena itu. Baik jamaah dalam sholat, dalam thalabul ilmi. Jadi semuanya sama. Niku takwa nggih. Kaping kalih ilaihil wasilah. Jangan tinggalkan wasilah. Iki makwon kalih birrul walidain. Kula teng mriki, kula saged teng mriki merga bapak ibu kula sing nglairke. Bapak ibu kula merga simbah kula. Panjenengan nggih ngeten. Jadi wasilah. Jadi jangan sampai melupakan sejarah. Dengarani jas merah. Jangan lupakan sejarah. Kula saged maca Quran, kula ridho, kula ikhlas merga almarhum Bapak Harto Utomo, merga Bapak Juhari. Niku kudu ngakoni di dalam dirinya. Selain ibu saya, bapak saya karena Bapak Harto Utomo. Itu harus kita akui. Jadi kita selalu doakan jenengan boten biasa ndongake anu Bu. Nek ajeng sare niku biasake ila hazratin niki gumateng kagem para leluhur glondong yang sampun sumare Al-Fatihah mboten napa-napa. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Saged ngaten niku mboten napa dibiasake. Niku manggo silaturahim antara yang sumare saha ingkang tesih gesang. Jangan tinggalkan wasilah. Onten cerita kita pengen Riyadhur Rayyahin. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, Ibrahim alaihi salam. Niku wonten ora-ora. Ora-ora kertas Bu. Ora-ora padang pasir. Nah ora-ora nggih, padang pasir. Ora-ora nggih padang pasir ngoten napa. Di dekat pegunungan, kehausan. Nabi Ibrahim alaihissalam kehausan. Ngeriku enten lare se angon domba biri-biri. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Tolong tutukno ngendi panggonan se ana banyu. Aku butuh mimik. Niki cerita bab wasilah nggih. Nggih, mangke jenengan ngertos napa. Oh nggih, Mbah, wonten jenengan pengine kersane badhe teh, kopi napa Coca-Cola. Iki namung cerita. Ya sapa jare awakmu wae. Monggo. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dijak niku sing angon menika tenggen watu gedhe, watu putih. Terus nun sewu Mbah, kula tak ndonga riyen. Saya tak berdoa dulu untuk minta air minum karena di situ ada padang pasir enggak ada air. Oh iya nih. Monggo, nak arep ndonga. Rendongan kata niki, ya Allah, saya minta air minum. Lantaran kekasih jenengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi si arek niku mboten ngertos nek niku jane Nabi Ibrahim sing ning sandinge. Ya Allah, kula nyuwun wedang. Sak sekapipun kagem tamu kula musafir lantaran kekasih panjenengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Amin. Rabbana wa taqabbal du'a amin. Terus metu saka watu menika sumantur air
mineral kagem simbah wau nggih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendel mawon lho kok dadak nggo kekasih panjenengan. Mila jenengan ibu-ibu mangke ngaten waktu putih pas plesir ing kawang mau dijojol mau mbok menawa metu akike. Metu akike. Lantaran kekasih panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi metu akike. Sudah tentang mau tak siajane. Niku wasilah nggih. Lantaran kekasih panjenengan Nabi Ibrahim alaihissalam ndonga ngeten niku. Salah satu contoh wasilah lagi Umar bin Khattab rikala kemarau ndonga ngeten. Ya Allah, berikan kami hujan. Lantaran pamanmu, paman Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kurang nonton pamane Abbas gitu. Jadi digandeng oleh Umar bin Khattab. Jadi pamane si Abbas, Pak De Abbas niki digandeng oleh Umar bin Khattab minangka wasilah ndonga kalih Gusti Allah nyuwun udan. Dulu masa Nabi engkau beri hujan karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini saya minta hujan dengan wasilah paman Nabi Abbas. Jadi dibolehkan wasilah itu, tapi tetap bacanya minta kepada Allah. Jadi wasilah itu minta kepada Allah lantaran gitu. Di Gua Al-Kahfi, kisah yang di gua itu minta doa 3 pemuda yang tertutup batu kan, begitu juga dengan wasilah. Karena tidak bisa keluar, ada batu besar di depan gua. Jadi bukan masalah saya, ya Allah tolong batu ini digeser karena saya sudah berbuat baik zaman dulu dengan ini. Bergeser sedikit. Yang satu juga begitu. Jadi wasilah itu dibolehkan. Yang penting doanya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala ilaihi wasilata. Yang ketiga, mau pesan takwa. Takwa menjalankan apa yang diperintah Allah sesuai sunnah Nabi, itu takwa. Nomor kali jangan tinggal no wasilah. Nomor 3 saat ini wajah hati bisa pilih dan untuk itu. Ojo pernah laran angin pun jihad bangun agama tenggelondong apa-apa putih kemauan bangun agama Islam supaya gede. Biar pakai ilmu, sing ngerti ngaji pakai ilmu, sing rasa nggoten apa, sing sugih nggo duit, dan bisa semuanya, bisa pakai duit, bisa pakai ilmu kalau punya. Yang fakir aja lali derek ndedonga niku nek lagune. Jadi ada jihad satu. Jihad fi sabilillah satu pakai tenaga. Tahun niki Bu, Pak, kula meneng wae ngene Ramadan. Dadi takon niku ora ono bulu-bulu ora ono. Ya saya memang diam. Tak coba aku meneng wae. Dadi biasa ora. Gudang itu kotor, biar tak pakai baju aja. Kurang 1 hari baru saya ngomong sama Pak Uci, hari ini aku libur, harus ini sebab hari Rabu kemarin, besok sudah puasa. Ini aja dengan aji umum ke monggo, orang ya tak harus dewi. Orang itu nih, sebab kalau sepak dulu, gudang di bawah. Roket lu sepak kalau nggak daerah masjid, roket itu sepak dulu. Inna Allah jamilu yuhibbu jamal. Gusti Allah itu maha indah dan suka yang indah-indah. Kalau daerah masjid kotor itu kalau senang. Karena ini bagian dari Baitullah, rumah Allah, harus bersih ya. Bersih dari puntung rokok, bersih dari snack, bersih dari bungkus botol aqua. Nah, itu bersih. Kalau banyak sampah apa bedanya lo terminal? Apa bedanya lo stasiun? Apa bedanya lo pasar? Jadi harus beda. Jangan kudu beda ke itu Baitullah kalau omahe tambah. Jadi ya, makanya di situ. Itu adab kita menjaga Allah dan apa-apa yang berhubungan dengan warsi. Ya, kemarin kan priai-priai kakung udah asah-asah gelas. Priai-priai kakung yang 6 itu udah asah-asah gelas dengan itu. Apa yang deket tuh? Memang pulau coba menuai kalau sampai hari H tidak ada yang bergerak, maka terpaksa ya setelah takmir dia bergerak.
Itu wajah itu jihad, karena tahu sesuatu ada kekurangan ini harus segera di lampu-lampu dan sebagainya. Ya. Karena menghias itu hukumnya sunat, yang lebih pokok itu kan bagaimana kita berpuasa, bagaimana majelis taklim, tarawih, sholat wajibnya itu kan yang lebih penting. Jadi menghias itu hukumnya sunat. Mau dihias monggo ora ya, tapi bersih itu harus sebuah keharusan. Ya, innallaha jamilu yuhibbu jamal. Allah itu maha indah dan suka yang senang sing bersih. Yang bersih, kembang-kembang itu bersih tuh. Jadi jangan sampai kotor. Kalau ada waktu sisakan tenaga kita untuk kalau sok nang masjid iki nyapu. Biasa sama putune. Jadi wal al insani abdul insan. Anak itu akan terkenang masa kecilnya ketika diajak ke masjid, ketika diajak sesuatu yang baik. Maka kebaikan akan dikenang oleh kebaikan. Dia sih zaman cilik aku sok dijak bapak nang masjid, sok bersih-bersih, sok jamaah. Ya kan al insan abdul insan. Jadi kebaikan akan diperbudak kebaikan. Kebaikan akan dikenang oleh kebaikan. Itu bagian dari jihad tenaga. Jihad uang. Takjilannya kurang 4 hari. Hari ini sudah dapat 3 juta lebih. Ya. Hari ini sudah dapat 3 juta, kalau tidak salah 3.100.000. Saya umumkan semalam kurang 4 hari. Hari ini sudah dapat 3.100.000. Itu reng-rengan. Saya tadi sudah kasih ke Mbak Timung 1.600.000 ya, totalnya. Mbak Timung sendiri dapat 1 juta lebih juga, pokoknya ada 3 jutaan ya. Jazakumullah khairan katsira. Siapa pun yang bersedekah di sini semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, ya, berkatu kesainan di dunia wal akhirah. Amin ya. Jadi sing nakjil tetep ento, sing ora iso nakjil dhewean saged seketemu 1.000 tetep pikantuk kesainan sesuai kemampuan nggih. Itu pakai duit yang pakai uang. Oke. Di tempat Pak Fatur Rahman itu masjid satu yang sering isi di perselatan Sanang. Masjid satu mushola telu itu penuh 1 bulan. Nganti wong siji ono sing melu 2 dino. Elok tenan. Jadi ada yang 1 orang itu melu 2 dino. Yang isi mushola, yang isi masjid semuanya penuh sudah. Lengkap diri Jabar. Saya kan sering studi banding ke teman-teman, tempatkan Kepo gimana, Sampangan gimana. Jadi ternyata yang paling sangat itu 1 masjid 3 mushola itu senakjul sebulan penuh. Sing isi penuh, pun ada semua. Sing isi itu semuanya jadwalnya sudah tertata. Saya ceritakan tadi namun boten nggih banding-bandingke sebatas nggih memotivasi supaya kita dari awal puasa sudah bisa seperti itu lebih baik. Muga-mugi tahun depan sudah seperti itu ya. Jadi tidak ada loak ya. Jadi tidak bermaksud bandingke boten. Karena memang di sana juga jumlahnya sedikit ya. Untuk jumlah sedikit tentu lebih enak aturnya, tidak seperti kita yang banyak ya. Itu perbedaannya seperti itu. Itu pakai uang. Kemudian pakai ilmu. Terutama guru-guru nih. Kalau bisa seorang guru itu bisa menularkan ilmunya ke tetangga. Kalau bisa diusahakan seorang guru. Guru apa aja? Kalau bisa. Wong sing dudu guru wae iso nularke, mosok sik guru. Jangan sampai jadi guru pada saat hanya dibayar oleh instansi. Dan nanti hadiah itu lebih banyak kalau kita bisa berhubungan dengan muamalah keseharian. Dia pandai, ini bagian pandai bahasa Inggris ya. Terkenal, tapi dia hanya pandai saat dibayar oleh negara. Kurang manfaatnya. Kalau dia di kampung bisa ngajari anak-anak bahasa Inggris, les dan sebagainya itu akan lebih baik ya. Ya, lebih baik ya. Sampai bermanfaat. Orang yang paling bermanfaat adalah orang yang banyak manfaatnya di khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk yang lain ya. Itu kurang lebih ya. Jadi untuk ilmu sing saged hadroh saged mulang hadroh, sing saged sholawatan saged mulang sholawat, sing saged ngaji saged mulang ngaji sak dubin. Ini kata.
Eh, itu tadi beberapa tentang wajahadu fi sabilihi lamalakum tuflihun. Tentang memakai jihad dengan tenaga, jihad dengan uang, jihad juga dengan ilmu, dan jihad juga dengan keseluruhan. Jadi banyak dari kampung-kampung itu banyak yang keseluruhan bisa berjihad, bisa dengan uang. Misalnya Pak Mukhlis, Pak Paten, ya butuh apa, ya butuh duit, ya butuh ilmu, seperti itu. Kesemuanya bisa dirangkum. Terus untuk yang uang, bagaimana yang terbaik? Yang terbaik kalau untuk sedekah itu untuk keluarga dulu, istri dan anak dulu, orang tua. Kalau bersedekah Bu, Pak, jangan sampai neng masjid sedekah tapi anak istri belum dikasih. Itu anak, istri, orang tua dicukupi dulu, baru yang tetangga dekat, Pak D, Pak Le, Mbak Yu, tetangga dekat. Nah, itu cara-cara kita bersedekah, duduk, tidak sholat. Itu yang cara kita. Kemudian sedekah yang seperti apa? Sedekah itu lebih baik yang berentek, yang meluas. Ada anak-anak yang belajar, jadi kalau sudah disodakoi, jadi pandai, dia akan bermanfaat ilmunya. Memang tidak apa-apa sedekah makanan, dimakan habis, ya tetap apik, cuma berbeda apabila kita bersedekah pada orang yang sedang menuntut ilmu, karena berkaitan dengan ilmu, dan ilmu itu wajib ain, maka sedekah tidak menginginkan. Sedekah itu seperti itu, dari yang berentek, yang meluas, atau sedekah seperti lampu di pojok rumah yang gelap. Itu kan bersifat jariah, ya, terus menerus. Jadi orang mau lewat itu padam terus. Jenis-jenis seperti itulah yang berentek, meluas, berguna untuk masyarakat luas, dan tiap hari lampunya pojok kok peteng tak kayak aneh dewi, rasa apa? Jaga ke bagian kampung. Itu sedekah jenis-jenis yang berentek. Kemudian dekat masjid atau dekat musola pasang keran air, siapa aja yang wudu itu lebih enak misalnya. Pas ada orang banyak tetap bisa wudu di tempat halaman si rumah tersebut. Itu jenis-jenis berentek seperti itu. Ya, jadi tetap bagus bersedekah dengan makanan, ya. Walaupun dimakan ya terus habis tidak apa-apa, tapi ini hanya perbedaan aja. Jadi sedekah itu yang paling bagus, yang berentek, sifatnya meluas. Ya. Satu untuk yang misalnya udah ngaji, udah sekolah, ya, mau skripsi, mau ambil S1, S2, itu kekurangan, nah itu sangat dibutuhkan bersedekah untuk anak-anak yang menuntut ilmu, ya, atau dia di pondok tinggal selangkah lagi tapi tidak punya uang, itu sedekah ilmu yang berentek seperti itu, yang belajar. Kemudian sedekah setelah sedekah yang dekat-dekat tadi itu yang berentek, yang berilmu. Jenis-jenis berentek yang lain ada membangun sumur yang seperti di pegunungan. Nah, ada itu cerita di Sukabumi kalau nggak salah, belum lama ini kan ada mata air di atas gunung. Si bapak ini beli peralon banyak, terus dihubungkan ke bawah, terus satu kampung bisa minum itu peralon yang 1 in disambung sendiri, beli sendiri, naik sendiri, ketemu mata air kecil, tapi bisa untuk satu kampung untuk minum air ini. Nah itu jariah itu terus bisa digunakan terus, karena itu di pegunungan berbatu, tapi ada mata air di atas karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jenis-jenis sedekah yang bersifat berentek, karena dengan seperti itu akan berterusan. Wakaf, masjid, ya, seperti Aceh Sastro di Kuning, ya, keluarga besar Mbah Joyo, ya, wakaf area parkir, wakaf area masjid ini, itu kan berentek terus. Tiap hari selama tanah itu dilewati orang untuk berjamaah, selama itu juga akan dicatat sebagai amal jariah yang terus menerus. Itu keluarga besar Mbah Joyo, keluarga besar Mbah Haji Sastro di Kuning, yang wakaf masjid ini. DPA itu ya
Seperti itulah jenis-jenis sedekah sik merentek, sik meluas. Tapi tidak menafikan walaupun itu sedekah makanan kemudian habis dimakan itu tetap baik. Ya. Itu hanya mukoranatul ya, membanding perbandingan mawon. Ya. Jadi tetap baik. Jadi tidak istilahnya Allah betul. Itulah yang saya katakan tadi bahwa kita kalau ingin selamat dunia akhirat termasuk 3 hal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwa ya. Wa badahu ilaihil wasilata, ojo ditinggalkan wasilah karena kita hidup di dunia karena orang tua kita, karena kita bisa belajar guru-guru kita, jadi harus patuh kepada birrul walidain dan juga guru-guru kita. Kemudian wajahatu fi sabilihi, berjihad sabilillah ya. Agar apa? Agar kita beruntung yang dunia, beruntung yang akhirat. Itu 3 poin ingkang saged kula aturaken kangge sonten menika karena mendadak Pak Reza tidak bisa hadir nggih. Terus niki sing saged kula aturaken wonten ing sonten